kebayang nggak sih ada sekolah yang ngebiarin anak-anaknya sendiri yang nentuin mau belajar apa? Hari ini kita bakal ngintip ke dalam dunia yang kayak gitu lewat Giri Karnika Montessori Preschool di Bali. Buat lihat gimana sebuah filosofi pendidikan yang unik banget diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Bermain adalah pekerjaan anak. Kutipan dari Maria Montessori ini kedengarannya simpel ya, tapi ini tuh ide yang revolusioner banget yang ngebalikin semua cara kita mikir soal pendidikan. Jadi, lupain deh meja sama sistem hafalan, di sini inti dari belajar ya bermain. Dan ide inilah yang jadi nyawanya Giri Karnika. Mereka bahkan gak nyebut tempat ini sekolah, tapi rumah. Sebuah tempat di mana anak-anak bebas buat belajar sambil bermain. Semuanya didasarin sama satu prinsip yang sederhana tapi kuat banget. Ikuti minat anak. Jadi, kalau ini rumah dan bukan sekolah biasa, emang apa sih yang bikin ini beda banget? Yuk kita bedah lebih dalam. Tapi nih, sebelum kita lihat apa yang dilakuin anak-anak di kelas, kita perlu paham dulu kenapanya. Kita harus lihat dulu sistem operasi di baliknya, prinsip-prinsip panduan yang jadi dasar dari setiap aktivitas di sana. Coba dipikirin ini. Menurut Montessori, masa paling krusial dalam hidup kita itu bukan pas kuliah, tapi justru 6 tahun pertama. Disinilah fondasi kepribadian kita dibentuk, pas otak mereka itu kayak sponge yang nyerap semuanya. Makanya metode ini fokus banget di usia dini. Nah, ini dia 6 pilar yang jadi fondasinya. 2 yang paling bikin saya wow itu kebebasan yang bertanggung jawab, di mana anak-anak boleh milih aktivitas sendiri, tapi juga harus beresin lagi. Dan kelas lintas usia. Coba bayangin, anak umur 5 tahun dengan sabarnya ngajarin anak 3 tahun cara main puzzle. Itulah proses belajar organik yang terjadi di sini. Oke, prinsip-prinsip tadi kedengeran keren sih secara teori, tapi gimana wujud nyatanya di kelas? Nah, semuanya itu diterjemahin ke dalam 5 area belajar utama yang dirancang buat ngembangin anak secara utuh. Kita mulai dari kecakapan hidup. Kelihatannya sih sepele ya, nuang air, masang kancing baju. Tapi tujuan sebenarnya tuh jauh lebih dalam loh. Ini tentang ngebangun kontrol motorik, konsentrasi, dan yang paling penting, keyakinan aku bisa sendiri. Lanjut, area sensori. Disinilah anak-anak jadi semacam detektif indrawi. Mereka nggak cuma ngelihat balok merah, tapi ngebandingin sama 10 gradasi warna merah lainnya. Ini bukan cuma soal ngelihat, tapi ngelatih otak buat ngamatin, bedain, dan ngelompokin dunia di sekitar mereka. Terus ada bahasa. Dan ini mulainya jauh sebelum mereka bisa baca loh. Mereka belajar bunyi huruf itu sambil ngeraba huruf amplas pakai jari. Jadi ada koneksi antara gerakan fisik sama suaranya. Ini soal menumbuhkan cinta pada komunikasi, dari akarnya. Nah, yang ini secara brilian nunjukin pendekatan unik mereka ke matematika. Lupain deh lembar kerja yang ngebosenin. Di sini, konsep matematika itu dikenalin lewat benda-benda nyata. Manik-manik, tongkat, balok, yang bikin anak-anak bisa bener-bener ngerasain dan paham konsep abstrak kayak jumlah. Area terakhir itu budaya. Ini isinya macam-macam, dari geografi, sains, sampai seni. Dan khusus di Giri Karnika, ini juga berarti mereka kuat banget integrasinya sama budaya lokal Bali. Jadi, anak-anak nyambung sama dunia luar, tapi juga sama akarnya sendiri. Oke, 5 area belajar ini masuk akal banget. Tapi, kalau nggak ada ulangan atau nilai, gimana kita tahu anak-anak beneran belajar atau nggak? Nah, ini mungkin pertanyaan paling penting dan paling menarik soal metode Montessori. Pertanyaannya simple. Gimana cara ngukur proses belajar tanpa tes? Jawabannya ada di pengamatan yang super teliti. Jawabannya adalah dengan geser fokus dari ngetes jadi ngamatin. Jadi, bukan lagi soal angka di kertas, tapi kemajuannya dilacak lewat catatan harian, portofolio karya asli si anak, sama laporan perkembangan yang mendalam. Penilaian di sini tuh jadi sebuah cerita, bukan sekedar skor. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Ini cuplikan laporan mingguan seorang siswi, namanya Fania. Perhatiin deh, laporannya deskriptif banget. Gurunya nggak ngasih nilai A atau B, tapi gurunya ngejelasin prosesnya dan nyatat kalau dia mampu nyelesain tugasnya sendiri. Nah, ini dia penilaian dalam prakteknya. Jadi, hasil akhirnya apa dari semua ini? Ya filosofi, kurikulum, dan sistem penilaian yang unik ini semuanya kerja bareng buat satu tujuan. Bukan cuma ngedidik anak, tapi membentuk karakter mereka. Tujuannya itu bukan buat nyetak anak-anak yang jago hafalan, tapi buat ngebina individu yang mandiri, percaya diri, dan sportif. Kemampuan akademis itu ya ibaratnya bonus dari pengembangan diri yang kuat.
Dan kita bisa lihat buktinya langsung. Waktu ada lomba mewarnai tingkat kabupaten, anak-anak Giri Karnika nggak cuma berprestasi, kayak Krishna yang masuk 5 besar, tapi karya Ratih juga dipuji juri karena gayanya yang natural dan alamiah. Pengalaman ini, kata sekolahnya, itu soal ngebangun mental dan rasa percaya diri, bukan cuma soal menang atau kalah. Kisah Giri Karnika ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Coba bayangin deh, apa yang bakal berubah kalau seluruh sistem pendidikan kita itu dirancang bukan buat maksain kurikulum, tapi buat ngikutin rasa penasaran alami setiap anak? Sebuah pemikiran buat kita renungin bareng-bareng.